Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman YouTuber pemula, uh, banyak kasus yang terjadi di antara kita di awal-awal kita berusaha menjadi YouTuber yang baik, yang profesional begitu. Seringkali kita mendapati uploadan kita itu, video kita itu ada kalimat itu ya, klaim hak cipta itu ya. Pasti kita bertanya-tanya, tentunya saya juga pertama-tama ini gimana, ini kan kena klaim hak cipta. Apakah nanti akan dituntut di penjara dan lain sebagainya. Panik pastinya panik. Itu hak cipta itu kalau dipelajari sebenarnya itu berasal dari beberapa item ya. Bisa dari unggahan videonya itu sendiri. Tapi yang terbanyak klaim hak cipta itu muncul dari suara musik, baik yang sengaja kita bubuhkan di dalam instrumen video itu, kita bubuhkan, kita tambahkan, atau yang tidak sengaja. Artinya ketika kita syuting bikin video pantai misalkan atau apa itu, kamera kita menangkap suara-suara yang ada di lokasi syuting itu, gitu loh. Misalkan lagu-lagu yang memang sudah memiliki copyright itu. Nah, itu sering terjadi seperti itu. Jadi kadang kita bingung, klaim hak cipta ini dari faktor apa begitu. Yang terbanyak memang dari faktor musik, instrumen musik, baik yang sengaja kita bubuhkan maupun yang tidak sengaja kita mengambil gambar, kita syuting terus dia masuk. Itu memang kena klaim hak cipta. Nah, status unggahan konten yang kena hak cipta itu sebenarnya tidak masalah. Hanya konsekuensinya itu nanti tidak bisa monetisasi, tidak bisa terhitung. Kalaupun ada iklan di situ itu tidak terhitung pembagian ke kita. Artinya tidak bisa terhitung sebagai aset produktif bagi konten kita. Tidak, bukan menjadi aset yang produktif yang menghasilkan penghasilan gitu. Nah, senyampang kita tidak mengharapkan penghasilan dari unggahan video itu ya nggak masalah, nggak usah dirubah, nggak masalah gitu. Nah, tetapi kalau kita mengharapkan adanya iklan yang masuk di situ mengalir kepada kita pembagiannya, ya itu harus kita hindari klaim hak cipta itu. Kemudian pertanyaannya, bagaimana kalau sudah kadung diupload, terus YouTube menginformasikan di situ klaim hak cipta. Itu tadi, kalau kita tidak mengharapkan penghasilan dari konten itu ya sudah biarin, nggak masalah, insya Allah nggak masalah. Ya, tidak akan dituntut oleh pihak yang memiliki copyright itu. Atau bisa saja juga dituntut seperti itu, tetapi tuntutan itu mungkin hanya sebatas sanksinya hanya sebatas pada konten-konten kita. Misalkan sanksi yang terberat adalah konten kita, channel kita oleh YouTube kemudian di shutdown ya. Atau kalau sudah monetisasi di atau dismonetisasi. Monetisasi itu bisa. Tetapi itu sangat sangat jarang terjadi. Tetapi kalau kita tahu potensi seperti itu ya memang sebaiknya klaim hak cipta itu jangan sampai menimpa kita. Caranya itu tadi, video orang kita re-upload mentah-mentah begitu ya. Nanti akan kita terangkan bagaimana mengupload video dari YouTube atau dari sosial media yang lain agar kita aman dari klaim hak cipta. Nanti ada caranya. Tetapi poinnya adalah sebisa mungkin kita menghindari adanya klaim hak cipta itu baik dari video maupun dari musik. Ya, kita temanya sekarang musik. Nah, musik ini kemudian kalau pertanyaannya kemudian kalau kita mengharapkan penghasilan dari video, dari konten yang kita upload itu, ya harus kita benahi dong. Harus kita benahi. Benahinya gimana caranya? Kita hapus saja lewat YouTube Studio. Kita masuk YouTube Studio, kita hapus konten itu, kita tarik dari YouTube, kita hapus, kemudian kita edit ulang. Jadi berharap masternya itu jangan hilang kalau bisa. Atau kalau sudah kadung masternya sudah hilang, dari video yang ada itu di download dulu.
melalui apa itu ya ada di melalui Google Chrome, kemudian di-download jadi video biasa, kemudian yang di YouTube itu dihapus ya. Kemudian yang sudah jadi video biasa tadi itu kita masukkan ke KineMaster atau ke CapCut atau apa, kita edit ulang. Nah, kalau faktornya tadi ada musik dalam rekaman, ya dalam rekaman, yang jelas yang sudah video yang sudah kita upload tadi itu sudah menyatu kan, tidak bisa kita pisah-pisahkan gitu. Nah, caranya kemudian kita pisahkan video yang kedapatan musik yang kena hak cipta tadi itu, kemudian kita ekstrak audio ya, ada ekstrak audio. Nanti kita pisahkan itu, kita pisahkan antara suara dengan gambar. Nah, ya konsekuensinya kalau di situ ada narasi omongan kita apa itu ya kita harus ngerekam lagi. Nggak apa-apa kan, masih teksnya masih ada, atau kalau masih ingat kata-katanya bikin lagi nggak masalah gitu. Tapi yang jelas kita harus menghilangkan faktor yang menjadikan video kita itu kena klaim hak cipta. Jadi seperti itu, kita ekstrak audio, kita pisahkan, kemudian kita tayangkan lagi, audio kita hapus, terus kemudian kita kasih narasi yang tidak kena klaim hak cipta. Demikian. Jadi kita upload ulang. Nah, jadilah video kita video yang original, video yang tidak kena klaim hak cipta, dan masuk nanti kalau sudah monetisasi, iklannya itu terhitung, pembagiannya akan masuk kepada pendapatan kita. Demikian, tidak perlu panik, belajar dan terus belajar kita bersama-sama agar menjadi YouTuber yang sukses dunia akhirat tentunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.